Kurniasih tinggal di pinggiran Jakarta bersama ayahnya yang sakit-sakitan, tetapi ia selalu tampak rapi dengan seragam pramugari lain air berwarna batik merah. Setiap kali tiba di rumah, ia segera membersihkan meja makan dan memeriksa stok obat ayahnya. Namun malam ini ia mendapat telepon mendadak dari rumah sakit yang memintanya menyiapkan alat kompres tambahan. Ayahnya menderita penyakit paru-paru kronis, sehingga Kurniasih hanya bisa mengambil jadwal terbang tertentu agar bisa merawatnya selama 1 minggu penuh setiap bulan. Suatu sore, Kurniasih hendak pulang dari bandara menuju rumah, lalu ia memutuskan untuk berhenti di terminal angkot yang terkenal rawan preman. "Pak, saya ingin turun di dekat toko obat ya," ujar Kurniasih kepada sopir angkot, sementara penumpang lain menatapnya penuh rasa penasaran. Begitu turun, ia melihat beberapa preman berseragam jaket lusuh memerhatikannya, tetapi Kurniasih tetap berjalan tegar melewati mereka. Rok batik high slit yang ia kenakan memudahkan geraknya, namun sayangnya sering menjadi sasaran pandangan tak senonoh orang-orang di terminal itu. Sambil membawa tas kabin kecil, Kurniasih mempercepat langkahnya untuk mencari apotek yang masih buka, tetapi ruko-ruko di sana sebagian besar sudah tutup. Beberapa pedagang kaki lima menyapanya dengan sopan, namun di sudut gelap ada mata-mata curiga yang terus mengintai gerak-geriknya. "Jangan lewat gang itu, Mbak, bahaya," seru seorang ibu penjual nasi bungkus. Tetapi Kurniasih tak punya pilihan karena harus cepat sampai ke apotek. Gandul adalah pemimpin komplotan preman di terminal itu, tetapi ia juga dikenal memiliki relasi rahasia dengan seorang polisi busuk bernama Siregar. Ia sering memeras pedagang kecil, lalu memaksa mereka membayar upeti harian yang selanjutnya dibagi dengan Siregar. "Bos, si pramugari merah itu kelihatannya enak dibuat mainan," celetuk salah satu anak buah Gandul, dan hal tersebut memicu Gandul untuk menyeringai keji. Gandul, dengan tubuh kekar dan tato di lengan, punya reputasi kejam karena tak segan-segan mengintimidasi korban yang tak mau menuruti kehendaknya. Ia sering menghabiskan waktu di warung kopi dekat terminal, sambil mengawasi setiap orang yang menurutnya bisa diperas atau diancam. Siregar mendukung semua gerakan Gandul karena ia juga mendapat bagian uang kotor, walaupun sering menampilkan diri sebagai aparat hukum di depan masyarakat. Tidak hanya itu, Gandul kabarnya telah terlibat dalam beberapa kasus pengeroyokan, namun karena koneksinya, ia jarang tersentuh hukum. "Kalau bos mau, nanti malam kita bisa kejar si pramugari, dijamin dia nggak bisa lari," ujar seorang preman, memanaskan amarah dan nafsu jahat Gandul. Gandul pun mengatur rencana sederhana untuk menangkap Kurniasih, dengan menempatkan 2 orang di mulut gang agar jalannya tertutup. Meskipun ia belum tahu betapa lihainya Kurniasih dalam bela diri, Gandul sudah yakin kemenangan ada di tangannya karena jarang ada lawan yang bisa lepas dari jerat preman-preman di bawah pimpinannya. Kurniasih, yang masih berusaha mencari apotek, mengambil jalan pintas melalui gang sempit, namun tiba-tiba 2 preman menghadang dan menutup mulut gang. "Mau kemana, Mbak pramugari cantik?" tanya salah satu preman dengan nada melecehkan, sementara Kurniasih meraih gagang tasnya yang cukup keras. Gandul muncul dari belakang mereka, menatap Kurniasih dengan tatapan penuh syahwat, tetapi Kurniasih segera waspada akan bahaya yang mengintai. "Kalian mau apa?" seru Kurniasih. Meski jantungnya berdetak kencang, ia tetap berusaha terlihat tenang dan tegas. Gandul mencoba meraih rok Kurniasih untuk merobeknya, namun Kurniasih lebih cepat, menghentakkan lututnya ke perut Gandul. Salah satu preman mencoba memegang bahu Kurniasih, tetapi ia memutar tubuhnya sambil menyapu kaki lawan hingga terjatuh ke aspal. Dengan gerakan cepat, Kurniasih melepaskan tendangan memutar ke kepala Gandul, membuatnya terdorong ke tembok dan menimbulkan bunyi hantaman keras. "Kurang ajar kau," teriak Gandul, yang langsung terpancing amarah karena dipermalukan di depan anak buahnya. Beberapa warga yang lewat terkejut melihat keributan itu, namun tidak berani mendekat karena khawatir akan dilibatkan dalam urusan para preman. Kurniasih memanfaatkan momen itu untuk kabur keluar gang, meninggalkan Gandul yang memegangi kepalanya sambil berteriak menyuruh anak buahnya mengejar. Dalam kondisi kesal dan memar, Gandul mengumpulkan semua anak buahnya di pos keamanan palsu yang mereka dirikan di dekat terminal, lalu mengumumkan pembalasan dendam terhadap Kurniasih. "Ternyata pramugari itu bisa berkelahi, bos," ujar salah satu preman, yang masih meringis karena tendangan Kurniasih, namun Gandul menanggapinya dengan tatapan penuh murka. Malam itu, Gandul menghubungi Siregar untuk meminta bantuan, sambil menjanjikan bagian lebih besar hasil pemerasan bila Kurniasih bisa dihabisi atau dipermalukan. Sementara itu, Kurniasih akhirnya menemukan apotek yang masih buka,
lalu membeli alat kompres dan obat tambahan sebelum kembali ke rumah. Ia tidak melaporkan kejadian penyerangan kepada polisi karena menyadari adanya kemungkinan keterlibatan aparat nakal di balik geng terminal. Sesampainya di rumah, ayahnya menanyakan kenapa lengannya terluka, namun Kurniasi hanya menjawab bahwa ia tersandung di jalan. Kurniasi lalu merendam seragamnya yang sedikit robek dengan air hangat, sementara pikirannya dibayangi wajah Gandul yang penuh amarah. Di pos palsu, Gandul menyusun rencana untuk memancing Kurniasi keluar, dengan menyebar isu bahwa ada barang penting milik ayahnya yang tertinggal di terminal. Siapapun yang ketemu duluan sama dia, langsung bawa ke sini, jangan kasih ampun, perintah Gandul, menyulut semangat balas dendam di antara anak buahnya. Konflik pun mulai menyebar bak api, karena warga sekitar mulai waspada dan takut, sedangkan Kurniasi bertekad tidak akan lari dari masalah ini. Keesokan paginya, Kurniasi dikejutkan oleh cerita sang ayah tentang mendiang ibunya yang ternyata seorang guru silat di desa asal mereka, tetapi terpaksa berhenti setelah terkena intimidasi gerombolan tertentu. Kau harus hati-hati nak, karena ilmu bela diri itu tidak sekadar jurus, tapi juga tanggung jawab, tutur ayahnya, yang menyesap teh hangat dengan tangan gemetar. Kurniasi merasa ia harus mengasah kembali gerakan silat warisan ibunya, namun belum sempat ia menanyakan detail lebih jauh. Ayahnya batuk dan terpaksa berbaring. Di luar rumah, seorang tetangga memperingatkan Kurniasi bahwa beberapa preman bertanya-tanya soal keberadaannya, seolah ingin mencari masalah. Kurniasi lalu menelepon seorang paman yang pernah melatihnya sewaktu kecil, namun paman tersebut sedang berada di luar kota untuk suatu urusan mendesak. Sore hari, Kurniasi menyempatkan diri mengulangi latihan dasar silat di halaman belakang, menendang karung pasir sementara pikirannya dipenuhi berbagai ancaman. Saat menendang karung itu, ia teringat momen di mana ibunya dulu mengajarinya teknik mengunci lawan, yang ternyata berguna saat menghadapi Gandul sebelumnya. Kau harus latih keseimbangan kaki agar gerakanmu lebih lincah, kata ibunya dalam ingatan Kurniasi, namun ia segera mengusir lamunan dan fokus pada latihan. Seorang tukang sayur lewat di depan rumah dan memberi kabar bahwa ada preman yang merusak warung salah satu tetangga, menandakan situasi di lingkungan semakin tidak aman. Kurniasi memutuskan untuk tetap berjaga di rumah pada malam itu, sembari menjaga ayahnya dan merencanakan cara menghadapi ancaman Gandul yang tampaknya tidak main-main. Kurniasi bangun pagi-pagi sekali, lalu berangkat ke warung terminal untuk membeli beras dan kebutuhan lain, sambil mengamati situasi di sekitar terminal. Ia mendapati beberapa pedagang mengeluh karena preman terminal semakin agresif setelah peristiwa Gandul di gang sempit, dan uang setoran pun naik secara sepihak. Mbak, kami tahu Mbak jago berkelahi, tapi mohon hati-hati karena mereka punya backing polisi, ujar seorang penjual gorengan yang tangannya masih gemetar karena ketakutan. Kurniasi lantas menanyai beberapa orang tentang kebiasaan Gandul, menampung informasi mengenai jam-jam dia berkumpul dengan anak buahnya dan di mana mereka biasa nongkrong. Ia mendengar rumor bahwa komplotan preman ini tak hanya menguasai terminal, tetapi juga menyalurkan minuman keras oplosan ke berbagai warung remang-remang. Kurniasi mencatat semua info itu di ponselnya, lalu bergegas ke rumah untuk menyusun langkah taktis, meski ia sadar butuh bantuan lebih banyak. Di perjalanan pulang, ia melihat seorang ibu yang dipalak di depan gang, namun preman itu lari terbirit-birit saat Kurniasi mendekat dengan tatapan tajam. Terima kasih nak, sudah menolong, ucap ibu tersebut, sedangkan Kurniasi hanya mengangguk dan memberikan sedikit uang untuk menebus kerugian si ibu. Sadar bahwa nama Kurniasi mulai dikenal di kalangan korban pemerasan, beberapa orang pun datang ke rumahnya malam itu untuk menceritakan kelakuan Gandul dan kroninya. Dari sanalah Kurniasi merasa misi ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tanggung jawab sosial untuk menumpas kebusukan yang merajalela. Di kantor polisi sektor terdekat, Siregar bertemu Gandul sambil menyerahkan map berisi laporan palsu yang menyudutkan Kurniasi, seolah-olah ia tersangka penganiayaan. Santai saja, bos. Saya jamin ini cewek bakal kesulitan kalau ada razia, kata Siregar, sambil menyelipkan tumpukan uang suap ke dalam laci mejanya. Gandul tertawa puas, kemudian menambahkan beberapa lembaran besar agar Siregar menutup rapat mata hukum terhadap aksi-aksi brutal komplotan preman. Sementara itu, Kurniasi yang tidak tahu sedang dijebak, sibuk mendalami gerakan silat lanjutan yang dulu sempat diajarkan oleh ibunya. Di terminal, preman-preman mulai berani terang-terangan menodong para penumpang, karena mereka yakin Kurniasi tidak akan berdaya di hadapan hukum palsu yang dirancang Siregar. Tolong, dompet saya dirampas, teriak seorang gadis muda di terminal, namun orang-orang hanya terdiam karena takut balas dendam Gandul dan kroninya.
Kurniasih kebetulan datang dari sisi lain terminal, melihat kejadian itu, lalu mencoba mengejar pelaku, namun si preman sempat kabur dan bergabung dengan gerombolannya. Beberapa warga yang melihat aksi keberanian Kurniasih mulai memihaknya, tetapi mereka juga khawatir akan mendapat ancaman dari Siregar. Di warung kopi kumuh dekat terminal, Gandul dan Siregar merencanakan penyergapan, sambil menyusun alibi agar Kurniasih tertangkap basah dalam situasi yang menjebak. "Kita buat dia kelihatan seolah menyerang duluan," ujar Siregar, menandakan kelicikannya sebagai polisi busuk yang siap menipu hukum demi uang. Malam itu, Kurniasih sengaja datang ke terminal dengan membawa kamera tersembunyi, berniat merekam segala tindak kekerasan yang dilakukan Gandul. Ia berpura-pura menunggu angkot di sudut gelap terminal, lalu sekelompok preman langsung mengerumuninya dan melontarkan kata-kata kasar. "Heh, cewek, sini duitmu," bentak salah satu preman. Namun Kurniasih diam-diam memencet tombol rekam di ponselnya yang disembunyikan di dalam tas. Ketika mereka hendak merampas tasnya, Kurniasih menangkis serangan pertama dengan gerakan tangan menyamping, lalu mengunci lengan preman tersebut. Preman lain mencoba menikam dengan pisau lipat, namun Kurniasih memutar tubuhnya dan menyikut pelipis lawan hingga ia tersungkur. Perkelahian itu memancing perhatian beberapa penumpang lain, yang berteriak meminta pertolongan, sementara Kurniasih tetap sigap melawan dua orang preman sekaligus. Tiba-tiba Gandul muncul dari arah belakang sambil membawa rantai besi, namun Kurniasih sempat menendang kakinya sehingga rantai itu terlepas. "Jangan kabur kali ini, hardik Gandul," tetapi Kurniasih justru semakin bersemangat menghajar kelompok preman itu satu persatu. Namun, tak lama kemudian suara sirene polisi terdengar, dan beberapa aparat datang, di mana Siregar terlihat memimpin operasi seolah-olah hendak menangkap para penjahat. Alih-alih menangkap Gandul, Siregar malah memerintahkan anak buahnya mengarahkan senjata pada Kurniasih, yang langsung sadar bahwa ia telah dijebak untuk dituduh sebagai pelaku kerusuhan. Warga yang menonton kejadian itu protes karena melihat bahwa justru preman-preman yang memulai penyerangan, namun Siregar mengancam akan menahan siapapun yang melawan perintah. "Kita semua jadi saksi, Pak, bukan Kurniasih yang mulai," seru seorang bapak penjual rokok, namun Siregar tak gentar dan menghardik warga agar mundur. Salah seorang pedagang berusaha mengumpulkan keberanian untuk merekam kejadian dengan ponselnya, tapi Siregar memerintahkan anak buahnya menyita barang bukti tersebut. Beruntung, Kurniasih masih memiliki kamera tersembunyi di balik bajunya yang berhasil merekam sebagian besar insiden. Seorang pemuda bernama Bayu, yang kebetulan sedang mengantar barang ke terminal, diam-diam mengajak Kurniasih kabur melalui celah sempit di antara lapak-lapak makanan. "Ayo cepat Mbak, sebelum mereka sadar," bisik Bayu, sambil menuntun Kurniasih di lorong belakang ruko, meski Kurniasih masih menahan sakit di lengannya. Setelah selamat dari kepungan polisi korup, Kurniasih diajak ke rumah Bayu yang hanya berjarak beberapa blok dari terminal, dan disitulah ia mendapat perawatan sederhana. Para pedagang kecil yang menyaksikan keberanian Kurniasih mulai menggalang dukungan, mengumpulkan dana sukarela untuk membantu biaya pengobatan ayahnya. Mereka juga sepakat untuk membentuk kelompok warga yang secara diam-diam berusaha mengumpulkan bukti pelanggaran hukum oleh Gandul dan Siregar. Di tengah rasa lelah, Kurniasih berterima kasih atas dukungan ini, sambil berharap semua rekaman dan kesaksian dapat memojokkan Siregar serta menggulingkan kekuasaan Gandul. Siregar merasa geram karena Kurniasih lolos dari penangkapan, sehingga ia menekan Gandul untuk melakukan gerakan lebih terstruktur yang bisa menjebak Kurniasih. "Biar saya yang urus, Pak," ucap Gandul, yang kemudian memerintahkan anak buahnya menculik ayah Kurniasih sebagai sandera agar Kurniasih menyerah. Di sisi lain, Kurniasih terus menerima informasi dari para pedagang bahwa beberapa orang misterius sering mondar-mandir di dekat rumahnya, seakan memata-matai kondisi ayahnya. Malam hari, saat Kurniasih hendak memeriksa keadaan ayahnya, mendadak listrik di rumah padam dan terdengar suara langkah kaki di luar jendela. "Ayah, jangan buka pintu dulu," bisik Kurniasih. Lalu ia menyiapkan diri dengan memasang posisi kuda-kuda silat. Namun ternyata, Gandul hanya mengirim dua anak buah untuk melihat situasi, dan mereka kabur saat memergoki Kurniasih bersiaga penuh. Kurniasih menjadi semakin waspada, apalagi ia mendengar kabar bahwa Siregar merencanakan razia fiktif di wilayah itu untuk menekan warga yang membantu Kurniasih. Esoknya, Kurniasih memutuskan untuk mengevakuasi ayahnya ke rumah seorang kerabat di luar kota, namun ayahnya menolak karena merasa tak ingin meninggalkan rumah yang sudah ditempati puluhan tahun. Dengan penuh kekhawatiran, Kurniasih tetap berusaha mencari cara agar ayahnya aman,
sementara ia sendiri harus kembali menghadapi ancaman Gandul. Sementara itu, Gandul menyiapkan senjata api rakitan dan beberapa senjata tajam, siap untuk menempuh jalan kekerasan apabila Kurniasih terus menghalangi langkahnya. Suatu malam, Kurniasih menemukan catatan lama ibunya yang memuat jurus-jurus silat tingkat lanjut, serta cara memusatkan energi untuk serangan yang lebih mematikan. Ia mencoba mempraktekkan gerakan memutar dengan kaki tinggi, yang memerlukan keseimbangan penuh dan bisa melumpuhkan lawan dalam satu sapuan. Kurniasih berlatih hingga larut, menendang sebilah kayu penyangga di pekarangan hingga patah, sambil merasakan aliran tenaga yang semakin kuat. Dari kejauhan, tetangga yang mendengar suara benturan keras terheran-heran, namun Kurniasih menenangkan mereka dengan alasan sedang berolahraga biasa. Malam itu, Bayu datang dengan kabar gembira bahwa beberapa pedagang sudah sepakat menyiapkan tempat aman bagi ayah Kurniasih jika diperlukan. "Kami tak mau diam saja, Mbak. Kita buktikan kita bisa lawan preman," tegas Bayu, yang juga mendapatkan ancaman dari anak buah Gandul karena mendukung Kurniasih. Dalam hati, Kurniasih merasa bersyukur karena tak berjuang sendirian, tetapi ia juga sadar bahwa taruhannya semakin besar. Pada titik inilah, Kurniasih mulai merasakan semacam lonjakan keberanian, sebuah semangat yang membuatnya tak ragu lagi untuk melawan Gandul, apapun risikonya. Berbekal catatan silat ibunya, Kurniasih menggabungkan jurus kuncian cepat dan serangan balasan kilat agar bisa menghadapi banyak lawan sekaligus. Sementara di tempat lain, Gandul dan Siregar bersiap melancarkan aksi penculikan ayah Kurniasih, tidak menyadari bahwa Kurniasih telah melampaui batas kemampuannya yang biasa. Siregar mengirim pesan singkat kepada Kurniasih, berpura-pura menjadi perawat rumah sakit yang mengatakan ayahnya mendadak kritis, memancing Kurniasih ke gudang kosong di pinggir kota. Kurniasih yang panik segera bergegas menuju lokasi, tanpa menyadari bahwa itu adalah skenario jebakan yang disiapkan Gandul. Begitu tiba di gudang, lampu sorot mendadak menyala, menampakkan puluhan preman yang sudah bersiap dengan berbagai senjata. "Kau kira bisa lari dariku terus?" ejek Gandul, berjalan mendekati Kurniasih dengan wajah penuh keyakinan. Kurniasih mundur beberapa langkah sambil memasang kuda-kuda, dan ia melihat dengan sudut matanya bahwa Siregar turut hadir, menodongkan pistol. Salah satu preman menyerbu lebih dulu dengan balok kayu, namun Kurniasih meliuk ke samping, memutar tubuh, dan menendang dada si penyerang hingga terpental. Serangan datang bertubi-tubi dari 4 arah, tetapi Kurniasih menangkis dengan tangan kiri, lalu memukul lambung lawan dengan siku kanan, membuatnya terjatuh. Sesekali terdengar tembakan peringatan dari pistol Siregar, namun Kurniasih terus bergerak cepat, melompat ke atas peti kayu untuk menghindari peluru nyasar. "Cepat kepung dia, bodoh!" teriak Gandul, marah karena melihat Kurniasih menaklukkan anak buahnya satu persatu dengan gerakan silat memukau. Pada akhirnya, Kurniasih memanfaatkan kegelapan gudang untuk menyergap Siregar dari belakang, menendang pistolnya hingga terlepas, dan kabur dari tempat itu dengan beberapa luka ringan tetapi masih sanggup berlari. Aksi Kurniasih di gudang mulai memunculkan pertanyaan di kalangan aparat yang lebih tinggi pangkatnya, karena laporan aneh tentang baku hantam dan suara tembakan terdengar di area tersebut. Siregar dilaporkan telah menyalahgunakan wewenangnya, sehingga atasannya mulai curiga dan memanggilnya untuk pemeriksaan internal. "Bapak, ini hanya salah paham di lapangan, saya akan urus," dalih Siregar, namun sang atasan meminta bukti kuat. Gandul kesal melihat situasi Siregar yang goyah, karena perlindungan hukum yang tadinya bisa ia andalkan mulai runtuh. Di sisi lain, Kurniasih berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke rumah untuk memastikan ayahnya dalam keadaan aman. Tetangga yang mengetahui peristiwa di gudang mulai berdatangan ke rumah Kurniasih, memberikan makanan dan memintanya berhati-hati. Bayu juga muncul membawa kabar bahwa beberapa saksi telah bersedia bicara pada media lokal mengenai pemerasan dan kekerasan yang dilakukan komplotan Gandul. "Kita harus manfaatkan momen ini, Mbak, karena si Siregar sudah mulai tersudut," ucap Bayu, sambil menunjukkan pesan teks dari salah satu wartawan yang tertarik mengungkap kasus tersebut. Meski merasakan kepedihan di beberapa bagian tubuhnya yang terluka, Kurniasih meneguhkan tekad untuk terus menghadapi masalah ini, karena sudah tak ada jalan kembali. Tekanan pun meningkat di berbagai pihak, sehingga Gandul dan Siregar mulai saling tuduh, membuat situasi internal mereka semakin kacau. Seorang jurnalis bernama Rina datang ke rumah Kurniasih untuk melakukan wawancara, setelah mendengar kabar tentang kericuhan yang melibatkan polisi dan preman. Kurniasih awalnya ragu, namun kemudian setuju menceritakan kronologi lengkap karena ia percaya media bisa membuka mata publik.
Rina mencatat detail pertemuan Kurniasih dengan Gandul di gang sempit, penyerangan di terminal, serta keterlibatan Siregar yang berusaha menutupi kejahatan itu. Saya akan memberitakan ini secara objektif, janji Rina, sambil menyalakan perekam suara dan menanyakan bukti-bukti yang dimiliki Kurniasih. Kurniasih lalu menyerahkan rekaman video yang diambilnya secara diam-diam di terminal, serta foto-foto luka yang diderita para korban pemerasan. Rina terkejut melihat betapa terstrukturnya aksi kriminal ini, lalu berjanji akan meminta tim redaksi untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Berita bocor ke stasiun TV lokal, dan tiba-tiba warga mendapat pencerahan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu takut, karena ekspos besar-besaran sedang terjadi. Gandul dan anak buahnya langsung kalang kabut, sementara Siregar mencoba menutup-nutupi keterlibatannya dengan menyebar kebohongan tambahan tentang Kurniasih. Namun, dukungan masyarakat mulai memuncak, sehingga makin sulit bagi Gandul dan Siregar menekan saksi-saksi, karena pihak media menyoroti kasus ini siang dan malam. Bayu, yang rajin berkeliling kampung, mengumpulkan kesaksian tertulis dari pedagang, tukang becak, hingga penumpang terminal, menciptakan tumpukan bukti yang menguatkan posisi Kurniasih. Merasa terdesak oleh pemberitaan media dan tekanan publik, Gandul memutuskan melakukan aksi demonstrasi kekuatan dengan mengerahkan seluruh anak buahnya ke terminal untuk menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa. Mereka menutup pintu masuk terminal, memaksa supir angkot membayar tarif keamanan yang berlipat ganda, dan mengusir penumpang yang tidak tunduk. Kurniasih tiba di lokasi bersama Bayu dan beberapa warga, kemudian ia menantang Gandul untuk berhenti menindas orang-orang yang tak bersalah. "Kau berani benar datang ke sini lagi, dasar perempuan sok jago," teriak Gandul, sambil mengayunkan rantai besinya ke arah Kurniasih. Kurniasih menangkap ujung rantai itu dengan tangan kirinya, lalu menendang perut Gandul sehingga ia terjungkal dan menimbulkan sorakan keras dari warga. Preman-preman lain mencoba menyerang bersama-sama, tetapi Bayu dan beberapa warga yang sudah berlatih bela diri dasar ikut membantu Kurniasih mempertahankan diri. Baku hantam pun terjadi di tengah terminal. Gerakan silat Kurniasih membuatnya mampu melewati kepungan, sementara warga lain menahan sebagian preman agar tak ikut maju. "Mundur semua, atau kami akan hancurkan kalian," ancam salah satu preman sambil mengacungkan golok, namun Kurniasih dengan gerakan kilat menepis golok itu dan menghantam wajah preman tersebut. Suasana terminal berubah jadi kekacauan, beberapa kios terbakar akibat ulah preman yang frustrasi, membuat penumpang dan pedagang lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Dalam hiruk-pikuk itu, Gandul kembali bangkit dengan memar di sekujur tubuh, lalu berteriak memanggil nama Siregar agar segera menangkap Kurniasih dengan dalih kerusuhan. Siregar tiba bersama beberapa polisi yang loyal kepadanya, tapi mereka kebingungan karena kondisi terminal sudah sangat kacau, sementara media mulai berdatangan meliput. "Tangkap perempuan itu," pekik Siregar, namun beberapa anggota polisi menolak perintah karena menyaksikan sendiri bahwa premanlah yang melakukan penyerangan. Di sisi lain, Gandul semakin gusar karena Siregar terlihat tidak becus, dan ia mulai meragukan janji-janji perlindungan dari si polisi busuk ini. Beberapa preman yang kecewa dengan situasi mulai melempar tanggung jawab, bahkan ada yang menyerah kepada polisi netral dan minta perlindungan dengan menawarkan kesaksian. Siregar berusaha mempertahankan wibawanya, tetapi para wartawan mengepungnya dengan pertanyaan tentang tuduhan menerima suap dan terlibat pemerasan. "Tidak ada bukti, kalian fitnah," dalih Siregar. Tetapi seorang wartawan menunjukkan rekaman video dari warga yang menampilkan interaksinya dengan Gandul. Kurniasih tetap waspada karena di sisi lain, Gandul mencoba melarikan diri sambil menggertak warga yang menghadangnya. Bayu dan beberapa warga mengejar Gandul yang kabur menuju area parkir, memaksa Gandul untuk berhadapan langsung dengan massa yang marah. "Bos, kita kabur saja," teriak seorang preman, tapi Gandul menepisnya dan memaksa mencari jalan keluar sendiri, memperlihatkan sikap egoisnya. Kondisi semakin memecah belah jaringan kriminal, karena banyak preman mulai berpikir lebih baik meninggalkan Gandul daripada ditangkap bersama-sama. Malamnya, Kurniasih dan warga sepakat untuk menindaklanjuti momentum tersebut dengan melancarkan serangan balik yang lebih terkoordinasi untuk membersihkan area terminal. Mereka bekerja sama dengan beberapa polisi bersih yang mulai berani melawan Siregar setelah mengetahui adanya sorotan publik dan bukti yang cukup. "Kita akan gerebek sarang preman di dekat gudang bekas. Lalu kita buktikan kalau mereka yang memicu kericuhan," ujar seorang polisi yang kini menjadi sekutu Kurniasih. Bayu dan rekan-rekannya mengambil peran dengan menyebar di lokasi-lokasi strategis, menghalangi jalan mundur para preman yang hendak kabur. Ketika sekelompok preman muncul,
Kurniasi dan tim warga langsung menahan mereka, lalu menyerahkan ke polisi bersih yang sudah bersiaga di perimeter. Serangan balik ini berlangsung lancar karena sebagian preman telah putus asa dan banyak yang menyerah tanpa perlawanan berarti. Bos Gandul kabur ke arah timur, teriak seorang warga, mendorong Kurniasi untuk segera mengejar sambil membawa beberapa orang yang bisa dipercaya. Dalam pengejaran, mereka menyusuri ganggang sempit dan jembatan reyot, hingga akhirnya melihat Gandul yang bersembunyi di balik gerobak kosong. Begitu mereka mendekat, Gandul tiba-tiba menghunus pisau besar dan menerjang Kurniasi. Namun Kurniasi menangkis dengan gerakan tangan atas, lalu menendang lutut Gandul. Gandul jatuh tersungkur dan tak mampu melawan lagi, sementara polisi yang ikut mengejar langsung memborgol kedua tangannya. Sementara Gandul tertangkap, Siregar masih berusaha mempertahankan posisinya di kantor polisi, dengan memutarbalikkan fakta dan menuding Kurniasi sebagai provokator utama. Namun, laporan jurnalis Rina dan rekaman video warga membuktikan sebaliknya, membuat kredibilitas Siregar runtuh di hadapan atasannya. "Kami sudah cukup bukti untuk menempatkan Anda di tahanan, Pak," ujar seorang perwira tinggi sambil menunjukkan dokumen-dokumen suap yang didapat dari pengakuan preman. Kurniasi dan Bayu datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian tambahan, memastikan bahwa Siregar tidak bisa lolos dari jerat hukum. Beberapa pedagang kecil yang dulunya takut, kini bersuara lantang di ruang penyidikan, membeberkan aksi pemerasan dan tindak kekerasan Siregar bersama Gandul. Perang argumen pun terjadi. Siregar menyangkal semua tuduhan, tetapi bukti rekaman video saat ia menerima uang dari Gandul tak terbantahkan. "Tangkap dia," perintah perwira tinggi, dan Siregar akhirnya digelandang keluar kantor polisi dengan borgol, diiringi sorotan kamera awak media. Warga yang berkumpul di depan kantor polisi bersorak saat melihat Siregar dibawa masuk mobil tahanan, menandai akhir dari tirani aparat korup di daerah itu. Kurniasi merasa lega, meskipun kondisinya lelah dan masih menahan nyeri di beberapa luka. Ia bersyukur karena keadilan akhirnya berpihak padanya. Pertempuran puncak melawan dua musuh utama, Gandul dan Siregar, tuntas dengan kemenangan rakyat kecil, menjadikan nama Kurniasi sebagai simbol keberanian yang patut diteladani. Meski Gandul dan Siregar telah ditangkap, proses hukum masih berlangsung, dan Kurniasi diminta rutin datang ke persidangan sebagai saksi kunci. Dalam sidang pertama, pengacara Siregar mencoba menuduh Kurniasi memprovokasi kerusuhan, tetapi jurnalis Rina memutar rekaman yang membuktikan kebenaran versi Kurniasi. Pengadilan dibanjiri warga yang ingin melihat langsung proses peradilan, sementara beberapa korban pemerasan juga turut hadir dan memberikan kesaksian mereka. "Saya dipalak oleh orang suruhan Gandul, dan Pak Siregar bilang kalau saya melawan, saya bisa masuk penjara," ungkap salah satu pedagang mie ayam, disambut riuh kecaman dari penonton. Kurniasi tidak luput dari pengawasan, karena beberapa simpatisan preman masih menyimpan dendam, namun aparat kini jauh lebih tegas dan berjaga di sekitar pengadilan. Di luar ruang sidang, Bayu menenangkan Kurniasi yang terlihat cemas, sambil berjanji akan terus mendampinginya sampai perkara ini tuntas. Kasus ini menyita perhatian media nasional, membuat kepala kepolisian daerah bergerak cepat untuk memproses dan menindak setiap aparat yang terlibat korupsi. "Kita harus bersabar," ujar Kurniasi kepada warga yang tak sabar menunggu vonis hakim, karena birokrasi hukum sering memakan waktu. Gandul tetap bersikap arogan, menatap sinis ke arah Kurniasi di ruang sidang, tetapi Kurniasi hanya balas menatap dengan tatapan penuh ketegasan. Keadilan memang sempat tertunda, namun semua bukti dan saksi yang ada semakin memperkuat tuntutan hukum terhadap Gandul dan Siregar, menegaskan harapan warga akan kemenangan di akhir. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan vonis berat kepada Gandul dan Siregar, menandakan babak baru bagi masyarakat di sekitar terminal yang selama ini tertindas. Warga bersorak gembira di luar gedung pengadilan, sementara Kurniasi memeluk Bayu sambil mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikannya. Berhari-hari kemudian, terminal terlihat lebih damai, tanpa wajah-wajah preman yang dulu meresahkan, dan pedagang bisa kembali berdagang tanpa rasa takut. "Mbak Kurniasi, terima kasih sudah berani melawan," ujar seorang sopir angkot, yang kini bisa bekerja tanpa dipalak setiap hari. Kurniasi kembali ke rutinitas sebagai pramugari, menambah jam terbang karena ia sudah tak perlu terlalu khawatir akan keselamatan ayahnya, yang kini mendapat perawatan lebih layak. Beberapa tokoh masyarakat meresmikan pos kemitraan polisi dan warga di dekat terminal, memastikan kejadian serupa tak terulang. Rina menulis artikel panjang mengenai keberanian Kurniasi yang menginspirasi banyak pembaca, menegaskan bahwa satu orang pun bisa menumbangkan kejahatan terorganisir.
Kurniasih sendiri diundang menjadi pembicara dalam diskusi publik tentang perlunya wanita belajar bela diri dan berani bersikap tegas menghadapi penindasan. Semoga semua ini menjadi pelajaran, bahwa ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya, ujar Kurniasih saat diwawancarai stasiun TV nasional, mengenakan seragam batik merah kebanggaannya. Dengan berakhirnya rezim Gandul dan Siregar, terminal berubah menjadi simbol harapan, dan Kurniasih pun dikenang sebagai sosok pahlawan lokal yang mematahkan rantai kejahatan dengan keberanian dan keteguhan hati.